10 gol. Ya, 10 gol tercipta dalam satu pertandingan. Bukan di final. Bukan pula di fase grup. Tetapi di laga yang selama ini sering dianggap tidak penting. Pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 justru berubah menjadi salah satu pertandingan paling gila dalam sejarah turnamen. Inggris dan Prancis saling berbalas gol dalam duel yang membuat ribuan penonton di Hard Rock Stadium tidak pernah bisa duduk tenang. Bukayo Saka tampil luar biasa dengan hat-trick yang mengantar Inggris menang 6-4. Di sisi lain, Kylian Mbappe memang gagal membawa Prancis meraih medali perunggu, tetapi 2 gol yang ia cetak justru mengukir sejarah baru sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Malam itu, tidak ada yang menyangka pertandingan perebutan tempat ketiga justru akan menghasilkan laga paling menghibur sepanjang Piala Dunia 2026. Lalu, bagaimana pertandingan ini bisa berubah menjadi pesta 10 gol? Beberapa hari sebelum pertandingan, banyak yang menganggap laga ini hanyalah formalitas. Baik Prancis maupun Inggris baru saja gagal mencapai final. Prancis dihentikan Spanyol dengan skor 2-0. Sementara Inggris harus menerima kenyataan pahit setelah disingkirkan Argentina melalui comeback dramatis. Secara mental, kedua tim tentu datang dengan rasa kecewa. Namun justru karena tekanan sudah menghilang, pertandingan ini menjadi jauh lebih terbuka. Tidak ada lagi rasa takut kehilangan. Tidak ada lagi kalkulasi berlebihan. Yang tersisa hanyalah satu tujuan, menutup perjalanan di Piala Dunia dengan kemenangan. Dan sejak peluit pertama dibunyikan, kedua tim langsung menunjukkan bahwa mereka datang bukan untuk sekadar memenuhi jadwal pertandingan. Yang paling mengejutkan adalah bagaimana Inggris langsung mengambil alih permainan. Prancis yang selama turnamen dikenal solid justru tampak kesulitan menghadapi tempo tinggi yang dimainkan The Three Lions. Pergerakan tanpa bola para pemain Inggris membuat lini belakang Prancis terus dipaksa keluar dari posisinya. Begitu ruang terbuka, Inggris tidak menyia-nyiakannya. Gol pertama menjadi awal dari bencana bagi Les Bleus. Alih-alih mampu bangkit, Prancis justru kembali kehilangan konsentrasi. Serangan demi serangan terus mengalir. Inggris tampil begitu efisien. Hampir setiap peluang berbahaya berhasil mereka ubah menjadi gol. Bukayo Saka menjadi mimpi buruk bagi pertahanan Prancis. Kecepatannya di sisi sayap benar-benar sulit dihentikan. Setiap kali mendapatkan ruang, ia selalu mampu menciptakan ancaman. Sementara Jude Bellingham kembali menunjukkan mengapa dirinya dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik generasi sekarang. Ia bukan hanya mengatur tempo permainan, tetapi juga menjadi penghubung sempurna antara lini tengah dan lini depan. Prancis yang biasanya begitu tenang mulai kehilangan arah. Mereka kesulitan keluar dari tekanan. Kesalahan demi kesalahan mulai bermunculan. Dan Inggris terus menghukum setiap celah yang diberikan lawannya. Ketika peluit turun minum berbunyi, papan skor menunjukkan sesuatu yang benar-benar sulit dipercaya. Inggris unggul 4 gol tanpa balas. 4-0. Sebuah skor yang bahkan tidak diprediksi oleh pendukung Inggris sendiri. Banyak orang mengira pertandingan sudah selesai. Medali perunggu seolah tinggal menunggu waktu. Namun, tidak ada yang menyangka babak kedua justru akan menghadirkan drama yang jauh lebih luar biasa. Masuk ke babak kedua, Prancis akhirnya menunjukkan karakter yang selama ini membuat mereka menjadi salah satu tim terbaik dunia. Didorong oleh Kylian Mbappe, Les Bleus mulai bermain jauh lebih berani. Tempo permainan berubah total. Jika di babak pertama mereka terus ditekan, kini justru Inggris yang mulai dipaksa bertahan. Mbappe menjadi pusat dari setiap serangan. Kecepatannya kembali merepotkan lini belakang Inggris. Dan akhirnya, gol pertama Prancis pun tercipta. Sorak-sorai pendukung Les Bleus kembali terdengar. Gol itu seolah membangunkan semangat seluruh tim. Beberapa menit kemudian, Prancis kembali mencetak gol. Skor berubah menjadi 4-2. Harapan yang sempat hilang perlahan mulai muncul kembali. Di bangku cadangan Inggris, ekspresi para pemain mulai berubah. Mereka sadar, momentum pertandingan mulai bergeser. Dan ketika Mbappe kembali mencetak gol berikutnya, seluruh stadion benar-benar dibuat tegang. Tidak ada lagi yang berani memastikan siapa yang akan memenangkan pertandingan. Karena yang semula terlihat seperti kemenangan mudah, kini berubah menjadi pertandingan yang benar-benar terbuka. Di saat Prancis mulai merasa mereka mampu melakukan comeback, Inggris menunjukkan satu hal yang membedakan tim besar dari tim biasa. Mereka tidak panik. Anak asuh Thomas Tuchel tetap bermain tenang.
Mereka tidak terpancing mengikuti tempo cepat yang diinginkan Prancis. Sebaliknya, Inggris mulai kembali menguasai bola dan memaksa Les Bleus bekerja lebih keras untuk merebutnya. Keputusan itu terbukti sangat tepat. Saat Prancis mulai terlalu berani menyerang, ruang di lini belakang mereka semakin terbuka. Dan Inggris tidak membutuhkan waktu lama untuk memanfaatkannya. Lagi-lagi, Bukayo Saka muncul di momen yang tepat. Pergerakannya begitu sulit dibaca. Dengan penyelesaian akhir yang dingin, ia kembali membobol gawang Prancis. Gol itu bukan hanya mengembalikan keunggulan 3 gol bagi Inggris, tetapi juga memastikan nama Bukayo Saka tercatat sebagai pemain terbaik dalam pertandingan ini berkat hat-trick yang ia ciptakan. Di usianya yang masih relatif muda, Saka kembali membuktikan bahwa dirinya bukan lagi sekadar pemain masa depan. Ia adalah salah satu pemimpin baru generasi emas Inggris. Namun Prancis tetap menolak menyerah. Mental juara yang mereka bangun selama bertahun-tahun membuat Les Bleus terus menyerang hingga menit-menit akhir. Dan sekali lagi, sosok yang paling bertanggung jawab atas kebangkitan itu adalah Kylian Mbappé. Setiap kali bola berada di kakinya, atmosfer stadion langsung berubah. Pendukung Inggris dibuat cemas. Pendukung Prancis kembali berharap. Mbappé kembali menemukan ruang. Dengan kecepatannya yang luar biasa, ia sukses mencetak gol keduanya malam itu. Gol tersebut memang belum cukup untuk menyelamatkan Prancis dari kekalahan. Namun gol itu memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekadar memperkecil ketertinggalan. Karena dengan tambahan 2 gol di pertandingan ini, Mbappé resmi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Ia melewati rekor yang sebelumnya dipegang Lionel Messi. Sebuah pencapaian yang menunjukkan betapa luar biasanya konsistensi Mbappé di panggung terbesar sepak bola dunia. Ironisnya, rekor bersejarah itu hadir di malam ketika timnya justru harus pulang tanpa medali. Pertandingan terus berjalan dengan tempo yang luar biasa tinggi. Tidak ada tim yang benar-benar berhenti menyerang. Hingga akhirnya Inggris kembali mencetak gol ke-6 mereka. Gol penutup yang memastikan kemenangan The Three Lions. Ketika peluit panjang dibunyikan, papan skor menunjukkan angka yang benar-benar sulit dipercaya. Prancis 4, Inggris 6, 10 gol. Sebuah pertandingan yang memecahkan rekor sebagai laga perebutan tempat ketiga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Jika biasanya pertandingan perebutan tempat ketiga identik dengan tempo santai dan minim intensitas, maka malam di Hard Rock Stadium benar-benar menghancurkan anggapan tersebut. Justru laga inilah yang menghadirkan salah satu tontonan paling spektakuler sepanjang turnamen.